warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Subang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik sebagai observer, sebagai coach dan coaching. Saya Tarmo dari SMK Negeri 1 Ciasem dan rekan saya Majid Alatif dari SDIT Annaba. Dan saya Koko Hidayat dari SMP Negeri 2 Ciasem. Selamat menyaksikan. Pak Majid. Waalaikumsalam Kak Tarmo. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baiklah Pak. Sebelum melakukan coaching, mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan sebagai observer Pak di sini. Yaitu yang pertama tentang rubrik penilaian, mungkin nanti yaitu salah satunya coach dan coaching akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alutsistanya. Yang kedua, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada saat coaching nanti. Terus bagaimana Bapak sebagai coach merespon pertanyaan-pertanyaan coaching ya. Dan yang ketiga, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan Pak ya, salah satunya ada sebuah proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya gitu. Terus lalu kira-kira Pak pertanyaan kepada Bapak nanti yang tentang apa nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang saya akan kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berubah. Oke. Lalu kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifiknya yang seperti apa Pak? Secara spesifiknya saya akan mengembangkan pendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan yang berbobot. Oke, itu yang paling utama Pak ya. Oke. Indikatornya bagaimana Pak yang diinginkan dalam proses coaching nanti? Bila mendapatkan permasalahan, saya akan memberikan solusi dari permasalahan itu tersebut. Oke, baiklah Pak ya. Oke, semoga lancar coachingnya. Saya nanti akan mengamati jalannya coaching Bapak. Baik, terima kasih Pak ya. Selamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Gimana nih? Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan nih? Jadi pertemuan kali ini nih, kira-kira. Ya, ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi ganjalan bagi saya Pak. Itu yang pertama tentang ini Pak, tentang kehadiran anak di kelas Pak. Kebetulan saya mengajar kelas 8. Ada 3 orang anak ini jarang masuk Pak. Dan kejadian ini telah berlangsung selama beberapa hari, dulu udah 1 bulan ini. Dan ternyata kejadian ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar dari kelas 7 Pak. Mereka dari kelas 7 sama-sama tidak masuk kelas, sama-sama bolos, tidak masuk dan sebagainya. Jadi si siswa tersebut karena sudah terbiasa mungkin ya, jadi dari kelas sebelumnya selalu tidak hadir, tidak hadir, dan sedikit lambat dan sebagainya. Nah, apa nih Pak sebenarnya sih tujuan kita ketemu nih, misalkan Bapak pertemuan kita kali ini nih? Ya, tujuan saya mungkin untuk menentukan solusi bagaimana Pak, menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak, biar nanti kedepannya mungkin saya bisa menangani permasalahan seperti ini. Ya. Kira-kira Pak, posisi ini Bapak sekarang nih, misalkan kalau kita bicara skala 1 sampai 10 nih untuk mengatasi permasalahan ini, pencapaian tujuan kira-kira tercapainya ini kira-kira di skala berapa nih kira-kira Pak nih? Kalau sekarang saya mungkin masih di angka 6 Pak. Oh iya. Iya, berarti kalau skala 6 ini kira-kira seperti apa tuh Pak? Ya mungkin masih sedang-sedang Pak, belum naik belum Pak. Ya penanganan yang dilakukannya gitu Pak ya? Iya. Nah, kira-kira Pak kekuatan yang bisa membuat Bapak ini dalam mencapai tujuan tersebut, kira-kira apa yang ada pada Bapak nih? Ya, kekuatan bagi saya mungkin rasa semangat Pak, semangat ingin perbaiki keadaan. Ya, kemudian juga saya ingin merubah bagaimana sikap ketiga anak ini agar bisa kembali sekolah seperti semula Pak. Nah,
tadi dengan semangat Bapak dengan tadi bagaimana caranya anak itu supaya lebih semangat lagi. Tentunya kan tidak segampang itu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira diprediksi nih kira-kira yang menjadi hambatan kira-kira apa nih Pak? Ya, hambatannya mungkin di sini saya sering apa ya? Sering kesusahan Pak untuk membimbing anak ini karena saya sudah berkali-kali mencari dia, memanggil dia melalui temannya. Kemudian saya juga melakukan konsultasi dengan wali kelas, wali kelas. Dan ternyata hasilnya masih seperti ini. Oke, baiklah. Nah, Pak, dari permasalahan tadi, gitu kan, kira-kira mungkin strategi Bapak dalam menyelesaikan masalah ini yang pertama apa nih kira-kira apa yang sudah Bapak rencanakan atau mungkin sudah mulai dilakukan nih tentunya, gitu kan? Gitu. Yang sudah saya lakukan yang pertama saya konsultasi dengan wali kelas Pak. Karena wali kelas ini adalah orang tua siswa ya, yang lebih dekat ya. Iya betul Pak. Kemudian dengan wali kelas sudah saya jalin komunikasi. Kemudian mungkin langkah kedua apabila mungkin masih tetap stagnan tidak berubah, saya akan berkonsultasi dengan kesiswaan atau dengan guru BP Pak. Ya, itu langkah-langkahnya strategi Bapak ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak? Atau ada batasan mungkin waktu untuk merealisasikan tadi strategi itu Pak? Jaga waktunya mungkin berapa lama kira-kira Pak? Ya, diusahakan secepatnya Pak. Dalam 1 atau 2 minggu ini mungkin segala sesuatu permasalahannya bisa selesai Pak. Oke, baiklah, mudah-mudahan Pak ya. Iya Pak. Nah, sebagai ini Pak, komitmen Bapak ini supaya rencana tadi Bapak atau strategi Bapak ini bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Rencana aksi Bapak yang akan lakukan ini berjalan dengan baik, komitmennya apa kira-kira? Ya, mungkin saya di sini akan mencoba ya Pak, untuk saling berkomunikasi dengan tiga pemangku kebijakan ini dari kelas, guru BP atau kesiswaan. Sehingga nanti kedepannya mungkin dengan ketiga orang ini diharapkan ada perubahan-perubahan Pak yang bisa kita laksanakan. Nah, untuk ini Pak, kita Bapak udah berkomitmen begitu ya? Iya. Nah, tentunya kan kalau sendiri tadi ya Bapak dengan komitmen itu, gitu kan, yang lebih kira-kira bisa membantu Bapak nih di antara 3 tadi kira-kira siapa tuh? Ya mungkin di sini wali kelas Pak. Wali kelas ya. Wali kelas sendiri yang akan menjadi ujung tombaknya Pak. Karena dia tahu dari mulai anaknya bagaimana, kemudian bagaimana sikapnya, keluarganya, hanya wali kelas sendiri. Oke, baiklah Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Siap Pak. Nah setelah kita ketemu ini, setelah ngobrol, gimana nih Pak kok perasaannya kira-kira nih? Ya belum Pak, ada beban saya selama ini agak menghilang. Lebih yakin gitu, ya, lebih pede lagi ya. Akan saya lakukan nanti ke depan. Oke, baiklah. Mudah-mudahan Pak, kita tunggu ya Pak ya. Berapa minggu ke depan Bapak bisa curhat lagi hasilnya seperti apa ya Pak ya. Kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Gitu Pak ya, saya tunggu hasilnya. Semoga berjalan dengan sukses selalu Bapak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya Bapak tadi saya sudah mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan, kan? Ada beberapa catatan yang saya buat Pak. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching tadi Pak. Yang kedua, untuk prosesnya sudah sesuai Pak dengan alur kita sehingga coach dapat menemukan solusi Pak ya. Terus yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan itu sudah sesuai seperti yang diinginkan ya, yaitu dengan memahami lagi tentang proses coaching sehingga menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak catatan yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama tentang rubrik penilaian, di mana coach dan coachee
akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan dari kucing. Ya. Selanjutnya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kepada Bapak. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kucing kali ini, Pak? Mungkin saya akan melakukan kesadaran penuh, Pak. Kemudian yang kedua, mendengar secara aktif. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik, Pak? Ya, kalau secara spesifik saya akan mendengarkan secara aktif dari coaching, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses kucing? Nah, bila menemukan solusi permasalahan dan langkah-langkah apa dalam menyelesaikan masalah itu, Pak. Baik, Pak, mungkin untuk sisi ini Bapak saya doakan semoga semangat untuk melaksanakan kucing hari ini ya, Pak. Amin. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarmo. Waalaikumsalam Pak Majid. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya ada sedikit inilah yang mengganjal sih sebetulnya. Apa nih Pak yang mengganjalnya nih Pak? Boleh bisa diceritakan atau di-sharingkan kepada saya, Pak? Iya, makanya nih kemarin saya coba hubungi Bapak gitu kan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau sharing lah Pak ya. Masalah anak Pak biasa, motivasi belajar siswa lah di kelas gitu. Dan yang pertama ya anak sering terlambat gitu kan, dan kehadirannya juga ada beberapa anak yang hadirannya rendah. Jadi saat hadir pun di sekolah kadang-kadang anak itu belajarnya tidak fokus Pak. Gitu kan. Kira-kira apa nih Pak penyebab anak tersebut bisa melakukan seperti itu, bisa malas belajarnya ataupun kedisiplinnya rendah atau motivasi belajarnya kurang? Kira-kira apa ya Pak penyebabnya Pak? Nah, setelah saya komunikasi dengan karena wali kelas yang lebih berperan Pak ya, untuk komunikasi dengan anak, terus saya juga sebagai guru mapel sih tetap ingin tahu apa penyebabnya. Saya coba dengan beberapa anak tadi yang bermasalah itu saya ajak ngobrol. Ternyata masalahnya adalah dia malam sering main game Pak. Jadi tidurnya larut malam gitu kan gitu. Di saat dia kesiangan, kadang-kadang kalau udah kesiangan dia nggak mau berangkat katanya, karena udah terlanjur kesiangan. Kalaupun berangkat dia selalu kesiangan. Gitu. Nah, setelah mendengar mengetahui anak seperti itu, kira-kira nih apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang jadi kekuatan saya nanti adalah saya akan melakukan apa ya, pendekatan terutama kepada anak gitu kan, secara personal gitu kan, memberikan pengarahan. Terus yang kedua, karena tadi masalahnya bukan hanya terlambat Pak, karena di dalam kelas dia tidak fokus belajar juga. Mungkin yang jadi kekuatan saya adalah bagaimana saya melakukan proses pembelajaran yang menarik gitu Pak. Gitu, itu merubah model pembelajaran mungkin Pak, yang sehingga anak itu menjadi semangat belajarnya seperti itu. Nah, setelah Bapak menceritakan masalah tersebut, kira-kira nih apa tujuan dari Bapak atau di-sharingkan dengan saya permasalahan ini ataupun bercerita kepada saya, kira-kira tujuannya apa sih Pak? Supayanya saya lebih ini Pak. Cuma kalau rencana kan sudah ada ya. Mungkin kalau setelah dengan sharing ini saya lebih pede Pak, lebih untuk melaksanakan rencana saya. Nah, setelah Bapak mengetahui tujuannya, kemudian bagaimana strategi Bapak yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Rencana saya pertama tadi Pak, salah satunya dari saya tetap komunikasi dengan anak Pak, dengan anak terus memantau gitu kan, dan mengingatkan supaya mereka tidak tidur malam atau larut malam, supaya tidak terlambat. Terus yang kedua, di saat pembelajaran mungkin saya akan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran dengan memberikan model pembelajaran yang semenarik mungkin gitu. Karena kami ini di sekolahnya adalah kejuruan Pak, jadi mungkin
modelnya akan dibawa model project Pak. Jadi anak-anak itu nanti akan di kelas hanya pendahuluan saja, mungkin tujuan pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya anak akan digiring ke lapangan untuk kegiatan praktek. Mungkin ada salah satu solusi supaya anak tidak mengantuk dan semangat lah intinya belajarnya gitu Pak. Kira-kira bagaimana ataupun berapa lama jangka waktunya rencana Bapak tadi yang telah disebutkan anak tersebut harus lebih motivasinya lebih tinggi, kemudian metode belajar yang dirubah, kira-kira jangka waktunya itu berapa lama Pak untuk meningkatkan anak tersebut bisa lebih baik lagi Pak? Mungkin bisa 2 atau 3 kali pertemuan lah Pak. Kalau 1 kali pertemuan mungkin belum kelihatan Pak hasilnya seperti apa gitu kan. Tapi selama proses itu mungkin lakukan kita pengamatan kepada siswa yang bermasalah tadi bagaimana perubahannya gitu kan. Gitu. Kalau misalkan dari kehadiran pada saat dia belajar gitu, kurang lebih ya 3 pertemuan lah Pak. Jadi berarti selama 3 minggu lah. Selama 3 minggu berarti ya Pak ya. Nah kemudian apa komitmen Bapak terhadap aksi yang Bapak akan lakukan tersebut Pak? Saya akan membuat catatan khusus terhadap anak-anak tadi. Jadi akan ada catatan bagaimana setelah saya melakukan perubahan proses pembelajaran itu hasilnya seperti apa. Bukan hanya dari absensi Pak, nanti dari prosesnya, terus dari mungkin asesmen Pak. Ada asesmen nanti bagaimana setelah perubahan model pembelajaran ini, tentunya di akhir kan tetap nilai ujungnya Pak ya, walaupun kita tidak berfokus pada nilai hasil belajar itu gitu kan, yang menjadi indikator salah satunya. Tetap kita akan lakukan asesmen selain catatan harian sikap selama proses pembelajaran tadi. Oke. Setelah Bapak tadi rencana membuat komitmen seperti tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira di dalam komitmen tersebut siapa saja nih Pak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi? Yang pertama adalah tetap wali kelas untuk minta tolong untuk tetap mengawasi atau memantau kehadirannya, gitu kan, kehadirannya. Terus yang kedua kalau kemudian dengan guru BK juga gitu kan tetap kita komunikasi gitu kan. Dan yang paling ini lagi sebenarnya rekan di tim saya Pak. Di jurusan itu kan ada teknisi gitu kan. Karena proses pembelajaran praktek itu kan akan lebih banyak dengan teknisi. Jadi minta tolong bagaimana teknisi ini bisa menyiapkan bahan gitu kan supaya kegiatan bisa berjalan dan bisa membantu untuk memantau saat mereka praktek Pak. Wah, pokoknya keren sekali Pak. Saya doakan semoga permasalahan Bapak ini anak-anaknya bisa kembali lagi motivasi belajar meningkat, terus kedisiplinannya juga meningkat dan metode pembelajarannya juga lebih baik lagi dan tidak monoton sehingga anak tersebut bisa lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Amin Pak. Ya itu yang diharapkan Pak. Betul. Nah kira-kira apa nih Pak setelah Bapak sharing kepada saya atau cerita kepada saya yang dirasakan oleh Bapak Tarmo, apa ini kira-kira Pak? Assalamualaikum Kak Koko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dan saya juga sudah mengamati jalannya coaching yang tadi Bapak lakukan. Mungkin ada beberapa catatan yang saya buat. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching tadi. Yang kedua, untuk proses sudah sesuai dengan alur kita sehingga coach dapat menemukan solusinya. Yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan sudah sesuai seperti yang diinginkan, yaitu dengan memahami lagi tentang proses coaching sehingga bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak catatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagus ya, kalau dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum acara observasi yang akan saya laksanakan kali ini, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan. Yang pertama tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Kelas dan coaching akan saya amati apakah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua itu bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach itu merespon ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang datang dari coach. Ya. Keempat, jangan lupa disesuaikan dengan
prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Lalu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, diantaranya kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Mungkin diantaranya kesadaran penuh Pak, kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, ya, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus ya. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan secara lebih spesifik lagi Pak? Mungkin mendengarkan aktif, Pak, dan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya. Yang terakhir mungkin indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching itu sendiri Pak. Salah satunya adalah bagaimana bila menemukan solusi permasalahan, gitu kan, dan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tadi yang muncul. Ya, bagus ya. Mungkin itu yang mungkin saya amati sebagai observer. Silakan mungkin Bapak untuk melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Setelah kemarin katanya Bapak pengen ngobrol dengan saya Pak. Betul Pak, mungkin ada sedikit permasalahan Pak Iya. nih. Kalau boleh permasalahan apa ya Pak? Silakan Bapak ceritakan. Gini Pak, di sekolah saya kan mungkin ada perbedaan waktu nih Pak nih dengan sekolah negeri, apalagi saya di swasta nih Pak. Iya. Soalnya kalau di negeri itu kan biasanya pulang sekolah itu jam 12. Jam 12 atau jam 10 lah kalau di SD, kemudian SMP mungkin jam 1 lah Pak ya. Kemudian di saya itu biasanya pulangnya jam 2 Pak. Jadi kalau ada tugas untuk guru penggerak atau guru penggerak itu ada sedikit mengganjal ya di saya gitu. Nah kira-kira maksud tujuan Bapak menceritakan itu kepadanya mungkin solusinya supaya apa Pak? Nah, solusinya atau tujuannya saya menceritakan permasalahan ini ke Bapak yaitu untuk mencari solusi lah Pak. Iya. Solusi bagaimana saya bisa memecahkan permasalahan ini dengan bantuan dari Bapak gitu. Nah dari uraian yang telah Bapak tadi utarakan mungkin sekarang ini Bapak berada dalam posisi yang berapa? Saya pengen tanya. Kalau dibilang dinilai berapa skalanya, Iya. mungkin ada di posisi 6 gitu Pak. 6. Karena mungkin kurang dari sempurna gitu Pak. Iya. Banyak permasalahan. Paham. Iya. Nah setelah bercerita tadi mungkin apa kekuatan yang ada dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang paling menonjol diri saya itu ingin semua tugas CGP ini terselesaikan. Amin. Meskipun ada beberapa hal teknis, salah satunya permasalahan waktu, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan tugas ini dengan baik gitu Pak. Jadi Bapak mungkin hambatannya di bidang waktu ya Pak? Iya, manajemen waktu. Apalagi mungkin ada hambatan lain? Hambatannya selain waktu, satu lagi itu pengisian jam pembelajaran ketika saya tinggalkan. Maksudnya gini Pak, ketika saya ada kegiatan guru penggerak Zoom itu kan waktunya jam kadang 12:30. Iya. Nah di satu sisi saya belum keluar dari sekolah, di satu sisi juga saya sedang ada pembelajaran di kelas. Nah dari itu saya harus mencoba untuk mencari pengganti untuk menggantikan mengajar saya gitu Pak. Nah, itu ya hambatan yang lainnya Pak. Iya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang mungkin Bapak akan ambil sehingga Bapak bisa menyelesaikan hambatan? Strategi yang paling utama yang saya akan ambil itu yang pertama adalah kolaborasi dulu terhadap rekan guru, kemudian sama kepala sekolah juga, supaya kepala sekolah tersebut bisa mencarikan solusi bagaimana ketika saya meninggalkan jam ataupun kelas, Ya, kepala sekolah bisa mencarikan guru penggantinya supaya kelas itu tidak kosong gitu Pak. ya, bagus ya Pak. Nah, kira-kira kapan jangka waktunya yang Bapak perlukan untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin kalau sekarang itu insya Allah akan saya lakukan secepatnya supaya permasalahan ini cepat selesai dan anak juga mendapatkan apa haknya dari mereka. Itu tujuannya adalah untuk belajar. Jangan gara-gara saya untuk meninggalkan tugas ini anak tersebut tidak bisa belajar. Mungkin itu Pak. Bagus ya Pak, sudah ada rencana seperti ini. Nah, lalu bagaimana Pak nih Pak? Rencana aksi yang akan Bapak lakukan terhadap komitmen-komitmen yang sudah Bapak utarakan tadi? Rencana aksi yang saya akan lakukan yang pertama adalah
salah satunya yaitu kolaborasi baik kepala sekolah, kemudian dengan sejawat, kemudian saya akan memberikan semacam tugas kepada guru pengganti ataupun siapapun itu dengan materi yang sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh anak supaya anak bisa belajar dengan nyaman, dengan aman dan menyenangkan gitu Pak. Jadi Bapak bisa mengawal komitmen ini dengan teman-teman Bapak sendiri ya Pak. Betul. Ya mungkin itu permasalahan yang Pak Majid utarakan. Nah, gimana kira-kira setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Bagaimana perasaan Bapak? Jujur lebih plong Pak daripada sebelumnya karena saya sudah bisa menceritakan ke Bapak dan juga saya bisa mendapatkan solusi dari Bapak. Pokoknya terima kasih buat Bapak. Ya mudah-mudahan ya Pak, Amin. Bapak bisa menyelesaikan solusi masalahnya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Ya. Saya mencatat ada beberapa hal yang mungkin menjadi referensi bagi Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, proses yang sudah sesuai dengan alur kita sehingga coach dapat menemukan satu solusi. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan sudah sesuai dengan yang diinginkan, ya, yaitu dengan pemahaman lagi tentang proses coaching sehingga menjadi lebih baik. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.